Oke, kali ini gue balik lagi dengan latihan soal SNBT atau UTBK gitu ya. Dan kali ini gue membahas materi mengenai limit. Nah, limit ini merupakan kombinasi dari beberapa materi seperti fungsi kuadrat, terus ada materi turunan, terus ada materi faktorisasi masuk fungsi kuadrat juga sih, tapi ya seperti itu gitu. Kita mulai dari soal pertama. Repot banget rambut gua, maaf. Oke, soal pertama ini ada persoalan limit x mendekati 4 ya kan, mendekati 4 bukan x sama dengan 4 tapi mendekati 4. Astaga, fx akar x min 2. Sebenarnya kalau penyebut itu ada bilangan akar pangkat, itu bisa kita gunakan dua cara. Yang pertama adalah cara rasionalisasi penyebut. Yang kedua ada caranya dalil L-Hospital. Nah, itu tuh mengenai turunan limit ya gitu. Kita pakai turunan saja karena di soal-soal selanjutnya gua bakal rata pakai cara turunan karena itu adalah hal yang lebih mudah, hal yang lebih cepat dibandingkan kita harus merasionalkan penyebut yang berbentuk akar tersebut. Oke, langsung nih kita coba eksekusi ya. Kita cari turunan. Yang pertama fx, ini udah didefinisikan fx ini. Nah, turunannya dari fx ini terhadap x ya, maka hasilnya adalah a, ya kan? Sampai sini paham? Selanjutnya ini fungsi pertama. Fungsi kedua kita misalkan ada fungsi gx ya, yang didefinisikan sebagai akar x min 2 gitu, fungsi di penyebutnya gitu. Maka turunannya adalah 2 akar x gitu. Butuh dijelasin nggak kok bisa turunannya jadi 1/2 akar x? Bisa gua jelasin tapi mungkin bakal masuk short sih gitu. Udah lihat video short, balik lagi ke sini. Setelah diturunkan maka bisa ditulis seperti ini. Ini sifat ya, jadi sifatnya gini. Lim x a fx itu akan sama dengan x mendekati a turunan, maka sama saja gitu ya. Jadi ini f turunan, ini hasilnya apa yang di bawah, yaitu 1/2 akar x ya kan. Ini saya kotakin ya, sama dengan lim x mendekati 4 a itu naik ya, jadinya 2 akar x seperti ini. Kita langsung masukkan 4-nya, ini mendekati 4-nya kita masukkan, yaitu a 2 akar 4. Jawabannya 4a. Sedangkan ini sudah diketahui bahwa lim mendekati 4 ini hasilnya min 12 ya kan. Jadi a min 12/4, a sama dengan negatif 3. Oke, sampai sini paham? A sudah diketahui ya. Kita berlanjut. Jika lim x mendekati 4 fx itu sama dengan 0 ya, maka lim x mendekati 4 fx ax plus b sama dengan 0 ya. Kita langsung masukkan a nya dulu. A nya tadi berapa? Negatif 3. X plus b sama dengan 0
ya, 4-nya. Min 3, 4 plus B sama dengan 0. Negatif 12 plus B, ya, negatif 12, maka B sama dengan 12. Oke. Fx nya dulu kita tulis. Kita udah tahu Ax plus B, A nya udah ketahuan negatif 3, X plus B nya tadi berapa? 12. Maka F2 tinggal masukkan negatif 3 kali 2 plus 12, yaitu negatif 6 plus 12 sama dengan 6. Oke, maka hasilnya adalah 6. Kita langsung lanjut ini lanjut screenshot dulu. Oke, screenshot dulu. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Di sini ada persoalan limit X mendekati 3, di mana ada bentuk fungsi ini, X kuadrat tambah 2AX plus B X min 3 sama dengan, ini adalah Fx dan ini adalah Gx. Kita cari turunan ya, kita cari turunannya langsung ya, berarti ya tadi kan udah, turunannya adalah 2x plus 2a, dan turunan Gx itu adalah 1. Limit X mendekati 3, kita tulis 2x plus 2a 1, ya kan? Nah, ini sama dengan 12. Nah, kita tulis, langsung dimasukkan ya, angka 3 nya tambah 2a sama dengan 12, ya kan? 2a 12 kurangi 6, kan ini 6 hasilnya, ya kan? Dipindah ruas menjadi negatif, maka 6 bagi 2 itu 3 hasilnya. Belum sampai sana, kita nyari B nya dulu ya. Kita nyari B nya dengan langkah yang sama gitu. Jika limit X mendekati 3 dari persamaan X kuadrat plus 2AX plus B sama dengan 0, ya kan? Maka limit X mendekati 3, X kuadrat plus, kita masukkan 3 nya yang ini ke sini ya, plus B sama dengan 0. Kita langsung masuk ya. 3 kuadrat tambah 6 kali 3 tambah B sama dengan 0. 9 tambah 18 tambah B, maka hasilnya negatif 27, ya kan? Udah negatif 27, kita masukkan persoalannya, yaitu B 3A per 3A. Ini kan yang ditanyakan. B nya berapa? Negatif 27, A nya 3. Negatif 27 bagi 9 berapa? Negatif 3. Nah, ini nih jawabannya. Oke, selesai. Kita screenshot dulu ya. Soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 kita langsung-langsungan saja gitu. Kita pangkas caranya gitu. Kita percepat gitu ibaratnya ya. Oret-oretannya kita. Turunannya. Turunan Fx yaitu jadi 2ax plus b. Turunan Gx sama dengan 2x min 3. Limit X mendekati 1. Di sini 2ax plus b per 2x min 3, ya kan, sama dengan negatif 11.
kita langsung masukkan saja satunya. 2A 1 plus B 2 1 min 3 sama dengan negatif 11 ya. Ini jadi 2A plus B 2 kurangi 3 negatif 1 negatif 11 ya, sama-sama negatif. Jadi 2A plus B sama dengan selanjutnya. Jika limit X mendekati 1, AX kuadrat plus BX min 3 sama dengan 0, maka ya kan kita langsung masukkan saja A1 kuadrat plus B kali 1 min 3 sama dengan, jadi ini A plus B sama dengan ini negatif 3 pindah ruas jadi 3, bukan pindah ruas ya, tapi kedua ruas sama-sama ditambah 3 kayak gitu. Tapi bahasa gampangnya pindah ruas aja gitu ya kan. Selanjutnya kita pakai cara eliminasi gitu. Ini persamaan 2. Nah, yang tadi persamaan 1, yang ini persamaan 1, yang ini persamaan 2. Kita pakai eliminasi ya. 2A plus B sama dengan 11 persamaan pertama. Persamaan kedua ada A plus B sama dengan 3. Nah, ini kita kurangin. B hilang. 2A kurangi 1A jadi 1A. 11 kurangi 3 sama dengan 8. Maka B dapat kita peroleh 3 negatif 8 sama dengan negatif 5. Kenapa bisa begini? Pakai persamaan 2 ya. Seperti itu. Nah, kita udah ketemu nih A sama B nya. Terus yang dicari apa? Oh, yang dicari adalah 7A dikurangi 40B gitu. 7A 7 kali 8 kurangi 40 kali negatif 5 ya kan. 4 kali 5 20, 7 kali 8 5 6 tambah 200 jadinya 256. Nah, ini ada cara cepat untuk menghitung akar kuadrat sebenarnya ya. Udah gua bahas di permasalahan University War kemarin. Caranya adalah kita lihat angka belakang. Angka belakang ini bisa hasil dari bilangan. Nah, angka belakang ini bisa dari hasil angka kuadrat apa aja, yaitu 4 pangkat 2 bisa hasilnya 16 dan 6 pangkat 2 bisa hasilnya 36. Belakangnya itu angka 6 kan. Nah, udah ini kemungkinannya. Nah, kita lihat nih angka depannya 2. Berapa pangkat 2 gini, berapa pangkat 2 yang hasilnya itu mendekati 2 tapi masih kurang dari itu, kurang dari 2 gitu. Nggak boleh misalnya 2 pangkat 2 itu kan hasilnya 4 mendekati 2 tapi lebih dari 2 hasilnya itu nggak boleh. Jadi kita pakai 1 ya kan. 1 kali 1 1 15. Nah, 15 dengan 1 ini apa? Lebih besar 15, maka kita ambil yang besar ini, hasilnya 16 ya. Hasilnya 16 bro ya. Seperti itu. Screenshot ya, screenshot. Nah, nomor 4 itu mana nih yang kelihatan rumit tuh ini. Kita cari ini kan, kita tulis soalnya. X mendekati 0 dimana fx bagi 1 min x min 1. Nah, ini kita baru pakai cara lain gitu. Kita nggak bisa menurunkan karena fx nya tidak terdefinisi. Kita pakai cara apa? Faktorisasi ya kan, faktorisasi. Jadi seperti ini bentukannya. Fx kita pakai apa nih yang ada nih, yang diketahui ada x.
maka kita bisa pakai X seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kok bisa seperti itu? X per X sama dengan 1. Jadi jika ini disederhanakan hasilnya tetap menjadi fx per 1 min x min 1 gitu ya. Jadi sama aja gitu, tapi kita menambahkan sebuah bilangan gitu, sebuah variabel agar bisa ditemukan solusinya pakai trik gitu. Nah, sifat limit jadinya seperti ini kan, ada sifat limit yang seperti ini kan. Kalian ingat apa kalian lupa? Dibuka lagi di internet sifat-sifat limit. Oke. Selanjutnya, nah ini kan udah diketahui nih, ya kan, udah diketahui hasilnya berapa? 1. Nah ini belum, kita pakai cara yang itu, kita cari turunan dari X. Misalnya Y sama dengan X, maka turunannya ini Y1 ya, Y1, maka turunannya adalah 1. Nah ini udah Y1 itu kan pembilang, kita ke Y2, misalnya Y2 itu adalah 1 min X min 1, kita turunkan, jadinya yuk bentuk akar, jangan lupa setengah, terus ini pasti bakalan jadi 1 min X gitu. Tapi ingat, ini negatif X ya, maka ininya negatif gitu ya. Kenapa? Karena turunan di dalam fungsinya, turunan dari misalnya ini fx 1 min X, maka turunannya kan akan menjadi seperti ini. Nah ini kan turunan di dalam fungsinya intinya. Jadi hasilnya negatif 1 per 2 akar 1 min X. Ini ya turunannya, kita tulis nih di sini. Kita balik lagi nih di sini. Ke lim X mendekati 0, ini turunannya 1. Ini jadi 1 per 2 min 1 min X ini. Jadinya seperti apa? Kita sederhanakan dulu bentuknya. Mendekati 0 ini menjadi min 2 1 min X gitu ya. Kita langsung masukkan saja negatif 2 1 min 0, jadinya min 2. Oke, screenshot. Oke, screenshot. Udah sampai sini, semoga belajarnya lancar gitu ya. Oke, see you next video.